Assalamualaikum, selamat siang dan jumpa lagi dengan saya yang pesek juga bawel. Saya hanya mau cerita saja kemarin, bukan kemarin sih, sudah beberapa hari yang lalu. Ceritanya kan saya itu mau pamer ikan gitu, karena di sungai kecil itu kan banyak banget ikannya. Terus saya mau kasih makan roti. Nah, rotinya sudah saya ikat, ditaruh di ibarat kayak mancing gitu loh. Saya ikat sama rafia, terus saya itu apa taruh di situ. Terus ceritanya saya mau pamer sama pemirsa. Nah, saya taruh HP saya di sini. Eh, saya taruh HP saya di sini. Nah, karena kalau saya di situ kan ikannya nggak mau makan, jadi maksudnya saya mau bikin video gitu. Saya mau tinggal, terus HP-nya saya taruh di sini. Nah, tapi naruhnya begini kan ya, dumblik ya. Nah, terus dia itu persis jatuh ke dalam sungai. Nah, setelah itu terus saya cepet ambil ya. Saya ambil bukan ininya yang jatuh, tapi HP-nya yang dasar merusut ke situ, ke dalam sungai kecil itu. Terus saya ambil kan semuanya kan lubangnya kan semuanya lumpur ya, ini lumpur terus saya bingung ya, tadi kok nggak mati ya, terus memang nggak mati. Nah, terus saya isap begitu. Nah, terus saya isapin semua. Itu airnya kotor sekali. Nggak ingat waktu itu saya pikirkan HP saya nanti nggak bisa hidup lagi, karena beberapa bulan yang lalu itu kan HP saya juga masuk ke WC tapi langsung mati gitu. Nah, terus ini nggak mati ya, terus saya hair dryer pakai yang panas gitu, hair dryer semua, hair dryer semuanya. Nah, setelah di hair dryer semuanya kan panas banget ya, nggak bisa dipakai. Terus saya hair dryer pakai yang dingin, hair dryer lagi pakai yang dingin. Nah, setelah itu terus HP-nya tak biarin dulu dingin, terus tak pasang SIM cardnya, tak pasang lagi, dan hidup bisa dipakai. Saya coba buat telepon orang, oke, suaranya oke, tapi terusnya saya takut ya, terus saya biarkan saja, saya dicas tadinya nggak bisa masuk. Nah, terus dicas tidak bisa masuk, terus ininya terus tak sedot itunya apanya, itu lumpurnya tak sedot pakai mulut, masya Allah. Nah, begitu terus itu kan lumpurnya keluar ya. Nah, terus saya hair dryer lagi panas gitu, sampai panas ini HP-nya sampai panas banget. Nah, terus kan udah di hair dryer beberapa kali ya, sampai ini HP-nya panas, bener-bener panas, disentuh pun panas sekali. Terus dinyalakan, katanya itu terlalu panas, jangan, jadi dimatikan segalanya di dalam, dimatikan dulu katanya, kata tulisannya sih. Nah, begitu terus gitu ya. Terus tak lepasin lagi, tak dryer lagi, tak sampai itu dipanasin di hair dryer yang pakai yang panas itu sampai 3-4 kali kayaknya, karena aku kurang yakin kan ya, HP-nya sudah ringan lah, sudah nggak terlalu berat sama air itu. Nah, saya pun berdirinya ke sini. Nah, terus begitu. Nah, terus itunya HP-nya kurang yakin ya, setelah sore itu udah beberapa jam. Terus tak copotin lagi, terus tak hair dryer lagi pakai yang panas. Nah, setelah itu, nah terus itunya dicas lagi, sudah oke lah, normal. Terus dibuka normal, alhamdulillah. Nah, kan normal kan. Nah, ada saya di sini dan semuanya normal lah, semuanya normal kembali.
begitu loh. Jadi kalau pemirsa HP-nya suatu hari masuk air, di dryer aja, disedotin semuanya gitu, disedotin, terus ininya disedotin, jadi biarkan airnya keluar semua, terus di dryer panas sampai ininya semuanya panas, kan berarti di dalamnya airnya mengering kan, karena disedot, karena panas dalam suasana panas. Terus taruh dulu biarkan dia dingin, terus dikipasin lah pakai kipas angin gitu. Nah terus nanti terus diulang terus gitu, jadinya normal kembali kayak punya saya begitu. Jadi kan oke ya. Begitu loh ceritanya, hanya cerita itu aja. Dan ada cerita lagi. Saya tadi nelusur ceritanya belusukan ke hutan, terus saya metik satu pisang, tapi bikin jengkel ya, itu pisangnya kan sudah matang semua. Nah terus tapi sebentar hujan, sebentar tak angkat, tak kasih masuk, sebentar lagi ada matahari lagi, terus tak angkat keluar, terus nanti hujan lagi, terus ada matahari lagi, hujan lagi. Aduh, dikerjain saya itu sama pisang itu, benar-benar cilaka itu pisang. Tapi aku pengen, maksudnya kalau dimakan kayak gitu aja ikannya, itunya pisangnya itu kayak ada asam-asamnya, asam-asam manis gitu, jadinya nggak terlalu enak, karena masak di pohonnya gak begitu enak, jadinya aku jemur kan. Kalau suatu hari nanti bisa digoreng gitu. Terus itu yang belum matang itu besok hari Minggu mau tak bawa buat kakak saya. Begitu aja ceritanya. Tak kasih tunjuk ya, itu apa, itu sungainya yang nyemplungin HP saya itu, bener-bener itu sungainya kurang ajar, tapi ikannya banyak sekali. Nah itu loh sungainya, lihat itu ikannya kan gede-gede banget kan. Nah ikuti itu yang gerak-gerak itu ikan gede-gede ikannya loh. Coba nanti tak kasih makan roti lagi, dia bisa memperlihat. Tapi itu airnya tadi baru aja tak saponi gitu, jadinya coba lihat itu ikannya kan gede banget kan. Nah dia lihat ke sini lah, ikannya gede-gede banget, banyak banget itu ikannya, tapi kan itu pada ngerong ke dalam. Kalau lagi keluar, wih banyaknya, masya Allah, sampai kayak sempit itu sungainya karena kecil itu. Nah tapi aku nggak pernah ngambil, nggak pernah apa, paling tak kasih makan roti gitu, kasihan mereka kan. Kalau aku datang mereka juga takut. Terus aku bilang jangan takut, aku kesini hanya kasih makan kalian atau membersihkan ini longkangnya gitu, tak bersihin, jadi gak usah takut, aku pun gak bakal makan kalian gitu. Aku tak suruh mereka hidup bahagia bersama keluarganya, begitu loh maksudnya. Tapi itu sungainya itu nyemplungin HP saya itu airnya begitu kotor, tak isap-isap itu, masya Allah. Cicik ya. Tapi tak kasih lihat itu pisangku ya. Nah itu pisangku masih ada yang belum masak, tak taruh di kamar itu, di kamar kosong itu kan. Pisangnya begini loh maksudnya ya. Pisangku tak mau tak bikin saleh, bukan saleh sih, karena satu hanya tak boleh jadi dua saja gitu. Cantik ya, cakep ya. Nanti digoreng loh suatu hari nanti. Atau dikasih ke teman pun nggak apa-apa lah, kalau ada yang mau. Nggak ada yang mau digoreng sendiri loh. Banyak lalatnya, gila itu lalat. Dasar itu si lalat itu. Begitu loh. Hari ini aku bikin sale. Aku tadi metik pisangnya, pisang orang, sisa dimakan bajing sama burung loh. Tapi mereka makan nggak habis, memang saking banyaknya sih. Jadi aku petik, coba aku bikin saleh, enak apa enggak coba ya.
Kalau dimakan kayak gini nggak enak sih, manis-manis asem gitu. Pisangnya terlalu masak terlalu tua itu. Bagus ya, buat kenangan aja. Ini adalah daun apa namanya ya, daun ubi apa namanya ya, kalau tempatku bilang ini daun muntul ya, muntul. Kalau di Hongkong bilang fansu kan yo. Nah, tanamanku ini adalah panten. Kalau Hongkong bilang ini namanya apa, wudao. Nah, inilah tanamanku, tapi banyak rumputnya, biarin aja gitu loh. Nah, itu adalah, biasanya itu dulunya kan tertanamin kacang panjang gitu, jadi sekarang enggak sih. Sekarang nenekku itu cerewet sih orangnya, susah itu. Katanya tanah itu hanya boleh ditanamin setahun sekali saja, nggak boleh 2 kali. Katanya capek lah inilah itu tanahnya. Itu dasar orang tua itu, biasa aja cerewet gendeng itu. Nah, ini adalah pohon papaya. Pohon papaya kalau di Hongkong itu namanya mukwa. Mukwa ini adalah cabai gombol. Kalau di Hongkong namanya apa, samcekciu. Begitu loh. Nah, itu yang namanya apa itu, ikan yang tadi saya bilang itu, ikannya itu kurang ajar itu ikannya, tapi nggak keluar ya ikannya ya, nggak tahu di mana mereka itu. Pada masuk ke dalam lumpur kayaknya. Tapi ya alhamdulillah HP saya masuk ke situ, tapi nggak rusak loh, hebat ya. Karena itu saya pun beli lagi Xiaomi lagi, karena tak pikir-pikir masuk air kok nggak rusak gitu kan. Aku itu HP-nya biasanya jatuh dari atas meja, tapi memang nggak tak pakai itu kondom itu, nggak tak pakai apa namanya ya, bajunya HP jatuh dari atas meja, jatuh ke lantai aja kan, sedikit gompel lah itunya ya, kacanya ya, langsung mati, nggak bisa di itu lagi. Dan yang masuk ke WC aku udah berapa kali, 2 kali aku HP-nya masuk ke WC udah 2 kali. Terus langsung mati, udah nggak bisa dibetulin lagi. Zaman dulu itu Nokia ya, C9 apa ya itu, Nokia mati. Terus terus udah berapa kali, 3 kali kayaknya. Sharp juga mati, Samsung juga mati, begitu loh ceritanya. Hanya begitu saja ya. Tapi saya jadi suka sama Xiaomi, jadinya saya beli lagi Xiaomi lagi gitu. Saya ini orangnya suka ngoleksi barang sih, yang penting jangan terlalu mahal. Kalau yang mahal-mahal ya sayang itu duitnya, karena duit kan kalau buat beli tanah, bagiku itu kalau buat beli tanah itu kan nggak rugi. Tanah makin lama juga makin mahal. Kalau misalnya kita nggak mau nanemin tanah itu, kalau kebun itu bisa ditanamin durian lah, kelapa lah, atau apa aja ya, buah-buahan atau apa aja. Nah, ditanamin itu kan paling nyuruh orang kerja kan paling waktu-waktu dia masih kecil-kecil pun gak begitulah, paling disemprot rumputnya itu. Terus rumputnya yang bawah-bawah itu disemprot kan, sudah beberapa tahun kemudian kan pohon-pohonnya udah besar-besar kan, rumputnya di bawah sudah nggak terlalu naik ke atas gitu. Sudah nggak usah nyuruh orang ngerjani itu lagi. Paling juga kalau terlalu banyak air pacek, nah dibikin sungai-sungai kecil gitu, paling nyuruh orang. Nah kan sudah nggak usah kerjaan lagi. Kalau misalnya kita beli sawah atau yang bisa buat tanam sayuran gitu, nah kan ada orang yang mau nanemin.
kalau kita nggak mau sendiri nanemin ya, ada orangnya kalau sawah sih ditanamin sendiri, kalau aku sawah-sawah ditanami sendiri, tapi kalau kebun-kebun nggak. Kalau sawah kan banyak orang intelektor itu juga kita nggak usah mikirin lah, yang penting kita tinggal bayar saja. Tandur juga ada orang yang tandur gitu, kita tinggal bayar saja. Tapi kalau kebun itu susah, cari orang kerja pun susah, sendiri ngerjain sendiri pun suami saya itu pun banyak kerjaan lah, jadi susah cari orang kerja, susah jadinya ditanamin sama orang gitu. Kalau sawah kan nggak terlalu banyak kerjaan, itu paling galang-galangnya itu rumputnya disemprot pakai itu kan mati rumputnya gitu. Terus juga kalau nggak mau matun juga disemprot juga, terus itu kan udah mati, jadi memang ringan gampang. Terus nanti kalau misalnya panen kan ada orang yang mau metikin padinya itu sudah sampai ke rumah loh, kita tinggal kasih mereka itu padinya aja, kita tinggal jemur aja, nah kan ringan gitu loh maksudnya. Tapi saya memang lebih suka beli tanah aku suka. Jadi makin lama tanah juga makin mahal, terus kalau ditanamin juga kita punya untung gitu daripada. Tapi kalau anak-anak ya, suami itu mobil motor itu ya rugi ya gitu, bikin rugi aja. Kalau mobil motor itu rugi, apalagi anakku itu ya pakai motor itu paling 1 tahun 2 tahun dah bobrok lah, minta ganti gitu selalu itu. Tapi namanya anak ya gitu ya. Kalau dulunya saya pun mungkin juga begitu, kalau memang orang tua saya orang kaya, tapi karena orang tua saya itu miskin sih, ada uang jadinya ya lain lah. Aku itu apa-apa nggak keturutan, tapi aku itu memang sudah dari kecil, aku ini memang senang cari duit ya, memang karena memang hidupnya udah susah dari kecil. Itu memang saya itu sangat punya semangat untuk cari duit, sangat punya semangat untuk kerja dan apapun yang bisa dijadikan duit itu pasti aku tekuni gitu loh. Lain dengan anak-anak saya yang orang tuanya udah hidupnya enak, pastilah anak-anak tinggal menikmati, susah untuk usaha, disuruh usaha ini usaha itu, modal orang tua yang modalin, tapi mereka ya susah. Lain dengan aku kan modal harus berjuang sendiri gitu loh maksudnya. Begitulah. Pak, Anda punya cerita-cerita yang asik? Coba dong ceritain biar aku jadi pendengar gitu.